Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang resesi. Ya. Kalau US resesi itu waktu itu sudah menjadi perdebatan waktu data GDP kuartal 2 dipublikasikan akhir Juli yang lalu, di mana pertumbuhan kuartalannya kembali negatif, ya Q1 negatif, Q2 negatif, sehingga secara textbook US sudah resesi. Tapi NBER, National Bureau Economic Research, semacam BPS plus dosen-dosen dari universitas terkemuka di US yang punya forum sendiri, mereka menolak karena mereka sih yang menentukan ya US itu kapan resesi, kapan puncaknya, kapan selesainya. Menurut mereka tidak semudah itu menentukan yang namanya resesi cuma dari GDP. Harusnya indikator yang dilihat lebih banyak seperti tenaga kerja, pengangguran, dan lain-lain yang secara angka itu masih bagus. Jadi intinya mereka menolak sehingga sampai dengan saat ini US belum resesi. Nah, tapi mungkin tidak banyak orang yang sadar US mungkin resesi, mungkin tidak, tergantung sudut pandang. Tapi Uni Eropa sudah bakal resesi, ya, sudah resesi bahkan, dan mungkin akan terjadinya lebih cepat di 2022 ini. Uh, apa yang menyebabkannya? Nah, kita akan bahas dalam video sebagai berikut. Nah, kenapa US bisa resesi duluan? Kenapa Uni Eropa bisa resesi duluan? Mengapa Amerika juga akan resesi? Ya, walaupun di sana belum mengaku ya, tapi kenapa dunia bersikeras ini US bakal resesi gitu ya? Apakah mereka disebabkan resesi mereka disebabkan oleh penyebab yang sama? Nah, kalau untuk US sebetulnya sudah pernah saya bahas di beberapa video ataupun pembahasan di IG yang lalu. US itu masalahnya di properti. Jadi properti itu kan tergantung sama developer banyak bangun rumah apa tidak. Developer banyak bangun rumah apa tidak tergantung orang mau beli apa tidak dan di approve sama bank KPR-nya di approve apa tidak. Nah, yang jadi masalah sekarang biaya hidup semakin tinggi. Jadi ibaratnya dulu orang punya gaji misalnya sekian persen untuk biaya hidup, sekarang harus keluar lebih banyak ya karena biaya pangan meningkat, apa-apa meningkat. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga Amerika Serikat secara ekstrim ya, bukan ekstrim lah ya, tapi sudah berkali-kali dan sangat agresif, itu menyebabkan suku bunga KPR-nya juga meningkat. Jadi bunga KPR di sana itu dibandingkan setahun yang lalu, kalau BI rate, Fed Fund Rate-nya naik 2,25%, kenaikan daripada KPR-nya juga sudah 3,4%. Selisih 3,4% itu bisa menyebabkan selisih pada cicilan itu senilai mungkin 50%. Jadi ibaratnya harga rumah yang sama, kamu beli harganya misalnya, kamu KPR, hitung-hitung cicilannya 5 juta sebulan, setahun yang lalu, katakan harganya nggak naik ya. Kita ambil lagi KPR dengan bank yang sama, cicilannya itu akan jadi 7,5 juta. Ya, jadi bedanya kurang lebih 50%. Nah, memang sih bukan berarti yang kemarin-kemarin ambil KPR bunganya naik, tidak. Tapi yang akan ambil KPR itu akan, wah, pada nggak kuat gitu kan. Nah, kenapa? Kenaikan nilai cicilan akan menyebabkan requirement untuk ambil gaji untuk bisa ikut KPR itu semakin lama semakin tinggi. Nah, jadi semakin tidak terbeli. Ya, plus harga rumah sama sewa di Amerika juga anehnya ya selama pandemi atau apa naik tinggi juga gitu. Nah, jadi ibaratnya yang akan menyewa rumah, yang akan membeli rumah di sana itu income-nya sudah semakin lama semakin berkurang. Pada saat yang sama mereka juga rumah semakin tidak terjangkau. Nah, uh, itu cepat atau lambat akan menyebabkan sektor properti di US itu slow down. Nah, properti di US itu adalah bisnis besar, Bapak Ibu. Dia punya ini menyangkut semua sektor. Ya, dia punya bahan bangunan, dia punya kayu, kemudian dia punya kredit, dia punya agen properti, semuanya, ya, furniture dan lain-lain. Kalau misalkan sektor propertinya slow down karena semakin sedikit orang yang membeli rumah, maka itu akan menyebabkan satu ekonomi itu slow down. Memang betul mereka punya Silicon Valley, ya,
mereka punya penghasil gandum dan lain-lain. Tapi ya properti itu a big economy in US. Nah, jadi kenaikan suku bunga yang the Fed itu semakin agresif itu terus terang semakin memperparah situasi itu. Jadi kenaikan the Fed untuk mengendalikan inflasi, tapi dalam prosesnya itu ya terus terang akan menyebabkan orang jadi ekonomi semakin sulit. Jadi memang ironinya begitu. Supaya harga terlalu tinggi, Pak. Supaya turun gimana, Pak? Biar buat lebih mahal lagi. Jadi orang nggak mampu beli, akhirnya harga turun sendiri. Ya, itu cara berpikir pengendalian inflasi dengan menaikkan suku bunga ya. Benar atau salah saya bukan bank sentral, jadi saya nggak bisa komentar. Yang bisa saya pahami adalah kenaikan bunga secara agresif itu akan menyebabkan semakin cepat US masuk ke resesi. Itu tentang US. Nah, kalau euro ini masalahnya beda gitu. Kalau euro, masalahnya itu bukan di suku bunga. Suku bunga mereka memang naik, tapi nggak agresif. Kalau nggak salah cuma naik sekali, 0,5%. Yang jadi masalah di euro itu energi, Bapak Ibu. Jadi ada artikel di Bloomberg yang mengatakan ya, kemungkinan tahun depan, 2023, euro resesi itu mencapai 60%. Jadi 60% chance downturn. Kenapa begitu? Ya karena harga listriknya sudah nggak terkendali. Jadi kalau kita misalnya ya tagihan air listrik deh, itu kan tergantung ya. Kamu tinggal di rumah apa ruko. Kalau ruko itu kan tarifnya komersial, jadi agak mahal. Atau kamu tinggalnya di apartemen. Apartemen juga kadang-kadang nggak ikutin PLN, tapi ngikutin harga dari pengelola yang biasanya juga tarifnya agak mahal. Katakanlah misalnya ya 500.000 sebulan. Kalau 500 naik jadi 600, 700 atau bahkan 800, ya kita ngomel-ngomel. Wah gimana sih ini naik mahal gitu. Tapi bisa bayangkan nggak kalau biasa 500.000 sebulan jadi 2,5 sampai 3 juta. Ya. Itu yang sekarang terjadi di Uni Eropa, di banyak negara gitu. Nah kenapa? Karena mereka itu kan pembangkit listriknya Jerman, ekonomi terbesar di Uni Eropa itu Jerman. Mereka tuh semuanya beli gas dari Rusia. Nah sekarang karena gara-gara perang Rusia-Ukraina, Uni Eropa ikut Amerika berpihak pada Ukraina, ramai-ramai memberikan sanksi ke Rusia, ya Rusianya dengan alasan, oh ya ini pipanya rusak, jadi gasnya berkurang dari waktu ke waktu. Ya. Terakhir saya baca malah sudah ditutup total, katanya mau perawatan. Nah, jadi itu membuat mereka Uni Eropa kelabakan. Kenapa? Karena gasnya itu apalagi memasuki bulan November Desember winter gitu ya. Itu sangat krusial sebagai pemanas. Jadi itu gasnya sudah kemarinnya berkurang banyak, sekarang cuma tinggal 10% dan sudah nggak ada gitu. Nah, uh, yang jadi masalah banyak yang masih mengandalkan itu dan tidak segampang itu misalnya kita beli gas dari misalnya Indonesia, beli gas dari mana, dari mana, dari mana. Kalaupun ada, ya gas itu kan bukan gas yang gampang ditransportasi. Udah gitu harus dijadikan liquidnya, namanya LNG, liquid natural gas gitu. Udah gitu ditransportasikan ke sana, jaraknya berapa lama, biaya berapa lama. Semua itu tidak bisa cepat. Mau ganti batu bara, mau ganti apa, banyak perusahaan batu bara itu sudah dikontrak. Karena sudah dikontrak, nggak bisa juga kita bilang, oh ya kita datang ya, dia produsen batu bara besar, kita minta batu bara sekian ton. Nah, kenapa? Karena mereka punya produksi juga sudah dibagi ke PLN berapa, ke ini berapa, ke berapa. Jadi kalau misalnya mereka harus menggali batu bara baru, mereka tuh harus mereka itu kembali harus membuat investasi lagi untuk bisa mengolah lebih banyak. Nah, jadi uh, yang jadi problem di sana adalah energi. Di Jerman bahkan sudah naiknya 6-7 kali lipat. Di bawah ada grafik ya. Jadi harga gas sama harga energi di Jerman itu tahun 2000 cuma bangsa 100, 2021 ya 100 ke 200, 2022 sudah kita ngomong 600 700. Ya, jadi itu benar-benar kalau kita ngomel tarif ojol naik ya, ini naiknya sudah nggak kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi di Uni Eropa itu sekarang sudah bukan ngomong akan resesi. Mungkin beberapa dari mereka sudah mengakui mereka itu resesi. Masyarakatnya semua sudah teriak gitu.
Nah, dari suatu berita saya mengetahui ternyata Inggris itu sudah mulai memberikan subsidi sejak bulan Juli. Ya, jadi 8 juta penduduk dengan penghasilan terendah dapat 650 pound sterling. Ya, 650 pound berarti ya sekitar kalau anggap aja 20.000 ya, berarti 12 juta, di 13 juta. Pensiunan dapat 300 pound, jadi 6 juta. Kemudian yang disabilitas dapat 150. Nah, energy grant for all household. Jadi semua penduduk nggak kenal kaya ataupun miskin dapat 400 euro pengurangan tarif listrik. Ya, jadi sudah sampai sebegitunya ya. Jadi dia ada yang seperti Indonesia kemarin Pak Jokowi bagi BLT 600.000, tapi hanya untuk yang gajinya 3,5 juta ke bawah gitu. Nah, sudah pasti Jakarta nggak ada yang dapat, UMR-nya itu sudah 4,5 juta. Ya. Nah, jadi di Inggris saking tingginya harga energi, ini 400 euro atau 8 juta ini untuk semua warganya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti harganya sudah agak kira-kira. Nah, secara teori ya Bapak Ibu, BLT ya, subsidi langsung atau yang kemarin dilakukan Amerika Serikat, mereka itu forgive dia punya student loan gitu. Ya, jadi banyak warga US ya kalau mau sekolah bisa minjem. Dan ya tidak aneh kalau maksudnya bukan pemandangan yang aneh kalau orang lulus itu lulus dengan pinjaman pinjaman itu bisa 60.000 dolar ya 80.000 dolar ya kalau misalnya Anda ngikutin film Marvel She-Hulk ya jadi Hulk yang versi ceweknya gitu. Dia juga bilang saya mau jadi pengacara kenapa karena saya masih punya student loan harus saya bayar. Jadi orang sudah kerja cukup lama pun mungkin utangnya masih belum lunas. Ya. Nah, saya kemarin juga saat nonton di film HBO juga sama. Dia baru lulus diajak sama saudaranya untuk curi di rumah orang kaya. Ya alasannya karena dia juga baru lulus juga punya hutang hutang seabrek-abrek gitu, student loan gitu. Nah, jadi Amerika forgive student loan-nya sampai dengan kalau nggak salah 10.000 apa 20.000 US dollar. Nah, secara teori Bapak Ibu, ya bantuan langsung tunai ataupun forgiveness atas hutang atau apa ini secara teori ya, itu akan meningkatkan inflasi. Kenapa? Karena orang begitu dapat bantuan langsung tunai, eh, tidak sepenuhnya untuk belanja bahan pokok. Ada yang mungkin pakai untuk lunasin hutang, ada yang pakai untuk hal lain, tapi untuk belanja juga. Jadi malah akan bikin inflasi semakin tinggi. Ini kan yang jadi perdebatan antara Menteri Sosial sama eh, Menteri Perdagangan atau Menteri Ekonomi. Katanya kan, oh telur harganya naik. Kenapa? Karena waktu dikasih bansos dibeliin telur. Gitu. Oh, mensosnya bilang enggak, saya kasih tunai. Oh, ya tergantung benar apa tidak. Tapi memang mungkin orang dapat bansos, bansos pangan dibeliin telur gitu ya. Jadi kebutuhan telurnya jadi tinggi gitu. Walaupun juga ada aspek mungkin si yang punya ternak telurnya itu sudah lama nggak ada permintaan banyak. Kemarin jual rugi, sekarang agak naikin harga dikit. Nah, cuma intinya subsidi langsung seperti ini akan membuat pengendalian inflasi tidak efektif. Artinya target menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi, tapi pada saat yang sama dikasih subsidi malah akan bikin inflasi semakin tinggi. Nah, jadi untuk tahun 2002, kalau misalnya euro resesi tahun ini karena dia punya masalah energi, tahun depan US itu resesi karena slowdown di ekonominya. Jadi sama-sama akan resesi Bapak Ibu ya. Cuman mungkin cepat atau lambat aja dan nanti beritanya seberapa heboh. Karena akan resesi, saya banyak berdiskusi dengan direktur investasinya Panin Pak Winston. Menurut dia suatu saat ya, entah di pertengahan entah di akhir itu eventually bunga harus diturunkan. Kenapa? Karena textbooknya Bank Sentral kalau resesi supaya keluar dari resesi itu harus turunkan suku bunga. Ya. Jadi suku bunga yang kita sekarang khawatir akan naik itu betul karena inflasi tinggi. Tapi demi bisa selamat dari situasi inflasi tinggi itu dengan bunga yang tinggi malah menjatuhkan ekonomi ke resesi. Sehingga nanti secara siklus akan balik lagi suku bunganya diturunkan lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau Anda adalah seorang investor, kenaikan suku bunga mungkin membuat Anda yang invest di obligasi jadi lebih takut.
Ya, waduh, nanti harganya turun bagaimana? Atau beli reksadana fixed income. Ya tidak apa-apa. Memang kalau secara teori suku bunga naik, harga obligasi turun gitu. Nah, tapi ada juga sekelompok investor yang mungkin view-nya lebih menengah. Mereka lihatnya lebih menengah panjang dalam artian, oke, tahun ini suku bunga naik. Tahun depan suku bunga mungkin bisa turun. Kalau dia bisa turun, harga obligasi tahun depan mungkin bisa naik. Nah, kalau gitu sekarang lagi turun, saya borong dulu gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, cuma tinggal sekarang belinya kecepatan apa enggak nih. Nah, itu yang mungkin harus jadi perhatian. Jadi intinya adalah pelaku market itu macam-macam. Kadang-kadang kita bingung, kenapa beritanya buruk tapi malah harganya naik ya? Karena gini, ada orang yang berpikir, oh ini sekarang mahal, karena mungkin dia lihatnya saat ini. Ada orang yang mungkin bilang, waduh, ini justru lagi turun nih harga murah. Kenapa? Karena saya lihatnya tahun depan. Ya. Ada yang karena suku bunga naik jadi panik selling, ada juga yang karena view tahun depan akan begini-begini, jadi panik buying melihat kesempatan itu. Ya, tapi justru karena inilah ada jual atau beli. Ya, jadi pasar modal ini kenapa ada buy dan sell gitu ya? Kenapa di harga tinggi ada yang lepas, di harga bawah ada yang itu? Ya karena semua orang punya view berbeda. Mungkin di tengah-tengahnya juga ada scalper, day trader, technical technical analyst dan lain-lain gitu. Nah, jadi karena berbagai cara, berbagai pendapat, berbagai view, berbagai kebutuhan, karena itulah ada transaksi. Nah, tinggal sekarang kita golongan yang mana? Kita orang yang lihat jangka pendek karena kita suka short term, atau kita orang yang bisa agak panjang. Jadi penurunan atau bad news justru kita manfaatkan untuk beli, tapi dengan mentalitas jangka pendek ada volatilitas tidak apa-apa. Ya, jadi itulah yang menambah warna di pasar modal. Nah, semoga sharing saya bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih.